Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sini Ridwan Dwi Arianto dengan NIM 1908015049. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul hubungan antara kebahagiaan dengan kepuasan hidup menjadi penggemar atau fans e-sport. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yang pertama, Ibunda Sitawati, MPSI. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yang kedua, Ayahanda Abdullah Linsani, MKSOS. Latar belakang penelitian. Internet atau interconnected network tidak hanya sekedar teknologi yang digunakan untuk berbagi data, tetapi juga menyediakan berbagai situs seperti jaringan sosial, seperti Pet, Twitter, dan Line, dan sebagainya, yang saat ini sangat populer di kalangan remaja. Internet memberikan peluang untuk memperoleh informasi dengan cepat, dan terjangkau. Hampir seluruh aspek kehidupan pada era digital seperti ini yang bergantung terhadap penggunaan internet itu sendiri. E-sport atau olahraga elektronik adalah game online yang dimainkan menggunakan teknologi yang sangat luar biasa. E-sport bukan lagi suatu permainan video game untuk senangan belaka, melainkan jenis olahraga yang memberikan manfaat positif baik pada individu, kolektif individu, atau institusi negara. Menurut Junida Budi tahun 2020, kebahagiaan merupakan suatu dambaan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Menurut Al-Ghazali sendiri, kebahagiaan merupakan suatu kondisi jiwa yang tenang dan damai tanpa suatu kekurangan apapun. Kebahagiaan sebagai pengalaman keadaan afektif positif yang lebih sering daripada negatif, menurut Batbun tahun 1999 dan Lyubomirsky dan kawan-kawan tahun 2005. Sedangkan kepuasan hidup sendiri ialah merujuk pada proses penilaian kognitif, menurut Diner tahun 1969. Dilanjut. Nah, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara kebahagiaan dengan kepuasan hidup menjadi penggemar atau fans e-sport. Kepuasan hidup. Definisi kepuasan hidup merupakan suatu komponen berasal dari subjektif well-being, menurut Diner dan kawan-kawan. Sedangkan menurut Van Hoven tahun 2012 juga menyatakan bahwa kepuasan adalah evaluasi terhadap diri sendiri yang menentukan kualitas hidup diri sendiri, serta menilai apakah individu merasakan kepuasan terhadap hidupnya atau belum. Lalu yang ketiga, ada kepuasan hidup yang telah didefinisikan sebagai evaluasi kognitif, afektif dari hidupnya. Menurut Diner dan kawan-kawan tahun 2002. Kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan suatu emosi positif yang dirasakan oleh setiap individu seperti rasa gembira dan kepuasan dalam hidupnya. Menurut Argyle dan Hills tahun 2002. Lalu menurut Badbun juga dan Leomersky yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai pengalaman keadaan afektif positif yang lebih sering daripada yang negatif. Gitu. Lalu ada definisi operasional. Kebahagiaan yang diukur yakni mengukur ketentuan atau skor yang ditentukan dari skala kebahagiaan yang bernama Bingham Scale itu sendiri. Pengukuran kebahagiaan ini dilihat dari 5 dimensi, yakni dimensi kepuasan hidup, bersikap ramah, pola pikir positif, bersikap ceria, dan harga diri positif. Jika mencakup 5 dimensi ini, maka dapat dikatakan bahwa individu memiliki kebahagiaan. Lalu definisi operasional kepuasan hidup. Kepuasan hidup ini diukur menggunakan ketentuan skor yang digunakan dari skala kepuasan hidup, yakni mengukur kepuasan hidup ini yang dilihat dari 5 aspek, yakni aspek keinginan, merubah kehidupan, kepuasan terhadap kehidupan masa kini, kepuasan terhadap kehidupan masa lalu, kepuasan kehidupan terhadap masa depan, sudut pandang orang lain terhadap kehidupan seseorang.
Apabila mencakup 5 aspek ini, maka dapat dikatakan bahwa individu memiliki kepuasan hidup yang penuh. Lalu responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak remaja yang berusia 17 sampai 24 tahun yang bermain game atau penggemar e-sport di daerah Jabodetabek. Lalu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif serta teknik analisa data korelasi yang menggunakan SPSS versi 23. Untuk variabel 1 yaitu ada variabel kebahagiaan. Alat ukur atau skala kebahagiaan yakni dinamakan Binga Scale yang sudah diadaptasi oleh Tasya dan kawan-kawan tahun 2020. Lalu alat ukur yang variabel kedua yaitu kepuasan hidup yang dinamakan RLSS yang sudah diadaptasi juga oleh Margolis dan kawan-kawan tahun 2018. Lanjut, validitas kebahagiaan. Setelah memperoleh dan mengolah data yang sudah didapatkan, semua item dinyatakan valid. Dikarenakan hasil nilai koefisien korelasi itu di atas 0,3 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item yang ada dapat digunakan. Lalu ada validitas kepuasan hidup. Nah, untuk validitas kepuasan hidup ini yang tadinya hanya ada 23 item dan berkurang menjadi 20 item dikarenakan 3 item yang sebelumnya itu hilang karena tidak valid karena di bawah 0,3. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri itu untuk skala Binga Scale memiliki Cronbach alpha 0,944 dengan menggunakan 22 item dan alat ukur RLSS ini memiliki Cronbach alpha senilai 0,924 dengan menggunakan 20 item. Dijelaskan pula reliabilitas yang baik merupakan suatu pengukuran yang memiliki Cronbach alpha sebesar 0,7 yang artinya dapat diterima untuk diteliti. Menurut Budi Astuti dan Badur, Manning dan Muro tahun 2018. Maka dapat dipastikan alat ukur yang digunakan oleh peneliti keduanya memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih dari 0,7 dan dapat dikatakan datanya atau alat ukurnya itu reliable. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang diperoleh, bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup memiliki korelasi sebesar 0,643 dengan probability value 0,00. Yang artinya probability value-nya di bawah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara kebahagiaan dan kepuasan hidup itu sendiri. Kata kuncinya itu kebahagiaan, kepuasan hidup, dan e-sport. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.